Film yang diawali dengan menampilkan seorang anak dan ayah yang saling sapa di lapangan kuda, dan ada obrolan kecil di antara mereka. You good? You good? Tak lama berselang, sang anak pergi dan memeriksa HP yang kemudian mati dengan sendirinya. Tiba-tiba cuaca sekitar menjadi aneh dengan adanya serpihan jatuh dari langit. Dengan mengejutkan, sang ayah jatuh dari kudanya dan sang anak bergegas berlari menghampirinya. Dibawanya dia ke rumah sakit yang ternyata dia terkena serpihan benda jatuh dari langit, yang ternyata terdapat sebuah koin yang bersarang di tengkorak sang ayah. Setelah sang ayah tidak tertolong, sang anak beserta sang adik pergi ke acara festival yang diadakan 6 bulan sekali untuk menjual beberapa ekor kuda. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka sebelum memasuki ruangan pemilik acara tersebut. Mereka memasuki ruang pemilik acara dan melakukan negosiasi atas kuda yang hendak mereka jual. Setelah mencapai kesepakatan, mereka pulang ke rumah untuk mengistirahatkan badan yang lelah di kala itu. Namun sang adik yang masih bersemangat, dia menawarkan minum bersama sebelum mereka beristirahat. Sang kakak menerima tawaran sang adik, mereka minum bersama sambil mengobrol tentang masa kecil mereka yang penuh dengan canda dan tawa. Sang kakak yang tidak teler, dia berjalan-jalan untuk mencari udara di malam itu, namun dia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi, sedangkan sang adik yang teler dengan asyiknya sedang goyang sambil mendengarkan musik dangdut. Tiba-tiba kuda lari keluar kandang seperti ketakutan akan sesuatu, bergegas sang kakak pergi menyusul kuda tersebut. Sesampainya di suatu tempat, dia berhenti dan melihat sekeliling, dan ternyata ada yang aneh dengan sekitarnya. Gemerlap lampu yang dia lihat, mati dengan cara bergantian. Sang adik juga mengalami hal aneh yang serupa dialami sang kakak, ternyata ada benda langit yang bergerak sangat cepat. Sang kakak terburu-buru pulang ke rumah dan segera menemui sang adik untuk menceritakan hal yang dia alami saat malam itu. Dia mengobrol penuh serius dengan adiknya yang dia pikir itu adalah hal wajar. Untuk memastikan hal aneh itu, mereka pergi ke sebuah toko untuk membeli perlengkapan CCTV untuk dipasang di rumahnya, supaya mereka benar-benar tahu apa yang mereka alami itu adalah hal yang nyata. Sambil berbelanja, mereka membicarakan rencana untuk bagaimana cara mengambil dokumentasi kejadian tersebut. Sambil membayar, mereka menanyakan pelayanan pemasangan pada sang kasir. Ternyata yang memberi pelayanan tersebut adalah sang kasir yang double job melakukan pengiriman serta pemasangan CCTV kepada mereka. Setelah melakukan pemasangan CCTV pada titik tertentu, mereka melakukan setelan untuk memastikan supaya CCTV terpasang dan berfungsi dengan baik saat digunakan. Mereka setting CCTV terakhir untuk memastikan fungsinya dengan baik. Dan tiba-tiba mereka melihat sang adik yang melambaikan tangannya seolah meminta pertolongan. Bergegas mereka menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Dia membawa patung kuda untuk dijadikan umpan agar mereka tahu apa yang melintas di kala itu. Ada seseorang yang datang menghampiri mereka, dan ternyata sang pemilik acara 6 bulan sekali itu yang datang. Dia hendak mengundang mereka ke acara yang dia adakan. Di malam itu, sang kakak berjalan untuk memeriksa keadaan di dalam kandang. Ternyata ada keanehan yang terjadi, lampu yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dia berhenti mendadak dan terdengar suara aneh yang terlintas saat itu. Dia memberanikan diri untuk memeriksa keadaan sekitar. Ternyata ada beberapa sosok yang mengikutinya, dan dia berusaha mengambil gambar untuk dokumentasi pembuktian. Dia terkejut karena ada sosok di sampingnya dan langsung memukulnya. Ternyata hanya sekelompok anak yang sedang menjaili mereka di malam itu. Sang adik yang melihat monitor, dan betapa terkejutnya dia. Ternyata hanya seekor serangga yang hinggap di depan CCTV yang terpasang. Tapi sang mekanik menelpon, bahwa ada hal aneh yang terjadi. Angin bertiup kencang seolah akan ada angin putih beliung yang akan datang, ternyata ada sesuatu yang mengisap di balik awan. Bergegas dia berlari, ternyata ada yang bergerak dengan cepat di balik langit. Benda itu berputar-putar di balik awan seolah sedang mengintai. Sedang sang adik berlari untuk membenahi CCTV agar dapat merekam benda tersebut. Benda itu masih mengintai dengan bersembunyi di balik awan.
Mereka melihat kembali di CCTV agar lebih yakin dengan apa yang mereka alami, namun ada perdebatan di antara mereka sehingga sang adik bergegas pergi. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang menatap monitor dan dia adalah seorang peneliti makhluk asing. Sang adik menelpon peneliti tersebut dan membicarakan apa yang telah ia alami. Mereka berbincang tentang adanya makhluk asing yang mereka lihat, namun sang peneliti tidak mudah percaya dengan apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba datang kasir swalayan yang sebelumnya tahu bahwa ada kejadian aneh di peternakan kuda itu. Mereka menatap ke awan yang ada saat itu, karena awan tersebut tidak ada pergerakan sedikitpun. Dan kembali melihat dalam CCTV, untuk meyakinkan apa yang dia lihat itu benar bahwa awan itu tidak bergerak. Benar saja awan itu tidak bergerak sedikitpun. Mereka berdebat bahwa ada yang tidak beres dengan awan itu. Dengan segera mereka membicarakan rencana untuk mengatasi keadaan itu agar tidak terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Setelah itu, sang kakak keluar dan mengambil undangan yang telah dia dapat. Dia berencana pergi ke acara tersebut dengan tujuan memastikan acara itu baik-baik saja. Acara pun telah dimulai, dan sang pembawa acara yang sekaligus pemilik memulai dengan pembukaan dengan memperkenalkan timnya yang juga saudaranya untuk menghibur para penonton. Dia menyambut para penonton dengan antusias yang luar biasa. Dengan tegas dan penuh semangat dia membawakan acara itu untuk menghibur para penonton. Ada trik juga yang ia tampilkan untuk membuka kotak di sampingnya yang ternyata berisi seekor kuda. Ada juga anak-anak keluar dengan melambaikan tangan mereka. Terlihat benda asing yang terbang dengan menghadap ke acara tersebut. Betapa terkejutnya sang pembawa acara itu. Dia pun menoleh dan tercengang melihat ada benda asing yang keluar dari awan. Benda tersebut mendekat ke acara itu, dan ternyata menyedot apapun benda hidup yang ada pada acara itu tanpa terkecuali seorang pun yang ditinggalkannya. Semua orang ketakutan histeris, berdesakan dan saling berteriak dalam ruang sempit yang ternyata mereka telah tersedot ke dalam benda asing. Sang kakak datang ke acara tersebut. Namun sepi keadaannya dan sudah terlihat seolah sudah terjadi kekacauan dalam acara itu, sudah porak-poranda tempat yang ada di sana. Berserakan benda-benda di sana seolah ada yang mengobrak-abrik tempat itu. Dia berjalan menyusuri tempat hingga ke sebuah lapangan di mana acara itu dimulai. Terlihat benda asing yang melintas di balik awan. Benda itu melintas di atas lapangan seolah dia masih menginginkan sesuatu yang ada di sana. Ternyata benda tersebut menghampirinya tepat di depannya. Benda itu hendak mengisapnya dan debu pun mulai berterbangan. Petang pun tiba di saat itu, dia baru tersadar ternyata dia tidak terhisap dan kuda pun juga tidak terhisap. Dia bergegas menelpon sang adik untuk memberitahukan bahwa terjadi kejadian pada acara yang ia datangi. Sedang mengobrol dengan sang kakak di telepon, tiba-tiba lampu padam. Dia merasa ada suara aneh di luar rumah seperti hujan. Benar saja, ternyata hujan serpihan benda-benda yang jatuh dari langit. Serpihan benda-benda kecil yang jatuh dari langit bercampur dengan air dan cairan merah yang melumuri rumah dan sekitarnya. Dan ternyata benda asing itu sudah berada tepat di atas rumahnya. Sang kakak terengah-engah tiba tidak jauh dari rumahnya. Dia ketakutan karena benda asing itu menghampirinya. Hanya terdiam di dalam mobil dia yang merasakan perasaan yang campur aduk bagai nano-nano. Dia memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di atas mobil yang sedang ia tumpangi. Ternyata benda asing sudah berada tepat di atasnya. Dia terkejut benda itu menjatuhkan kuda besi yang pernah ia jadikan umpan di kala itu. Setelah semua itu, dia merasa kejadian itu sudah berlalu. Dia menginjak gas dan melaju dengan perlahan mendekat ke rumah dan terlihat kuda besi tertancap di kaca mobil. Sang adik yang melihat mobilnya sudah mendekat, dia dan sang kasir bergegas berlari untuk menghampiri sang kakak. Dan sang kakak melambaikan tangan kepada mereka agar segera berlari memasuki mobil. Ternyata benda asing tersebut masih mengintai mereka, dan berada tepat di atas sang kakak. Sang kakak memberanikan diri, namun dia tidak menatap benda asing itu sampai sang adik dan kasir itu memasuki mobil. Dengan segera dia menutup pintu mobil, dan sesegera mungkin mereka injak gas dan cabut dari tempat itu. Sesampainya di suatu tempat,
mereka saling menenangkan diri sendiri setelah apa yang telah mereka alami pada kala itu. Setelah istirahat mereka makan malam sambil membicarakan apa yang hendak mereka lakukan untuk menghadapi benda asing itu. Mereka kembali ke rumahnya dan melihat ada seorang yang telah berada di sana saat itu. Ternyata sang peneliti yang berada di sana dan mereka menghampirinya untuk mengobrol dengannya. Yang dilakukan sang peneliti ternyata dia tertarik dengan apa yang dibicarakan dengan sang adik di telepon kala itu. Mereka membicarakan tentang adanya kejadian aneh yang telah mereka alami di sana. Tentang adanya awan yang aneh, mereka masuk ke dalam rumah untuk berbincang tentang bagaimana caranya agar benda asing itu dapat direkam dengan kamera, supaya bisa menjadi dokumentasi. Mereka menyusun rencana yang sangat matang untuk menghadapi benda asing itu dengan mengumpulkan berbagai pendapat dari setiap orang. Sehingga tersusun rencana agar bisa mendokumentasikan benda asing itu. Masing-masing dari mereka mengumpulkan benda-benda apa yang diperlukan agar bisa mendokumentasikan benda asing itu, dan terkumpullah beberapa benda agar bisa memancing dan mendapat dokumentasi dari benda asing itu. Dan mempraktekkan suatu benda untuk memancing benda asing tersebut. Terakhir mereka mematangkan rencana di malam itu sebelum menjalankan rencana itu. Keesokan harinya, sang kakak bersiap untuk menjalankan rencana dengan menyiapkan kuda kesayangannya, dan dia bertugas sebagai seseorang untuk memancing benda asing itu keluar agar bisa direkam. Sedang sang kasir dan sang peneliti bertugas untuk merekam apa yang terjadi jikalau benda asing itu melintas dan bergerak di depannya. Boneka yang bergoyang-goyang dengan gemulai dan sang kakak yang bersiap dengan kudanya menuju lapangan kuda yang luas untuk memancing benda itu keluar. Sang adik memonitor dari layar untuk melihat kondisi dari jarak yang cukup jauh dan sang peneliti mulai merekamnya. Sang kakak yang mengendarai kuda mulai berjalan dengan santai dan menghubungi sang adik dengan walkie-talkie kepada sang adik agar tahu apakah ada pergerakan di sekitarnya. Sang adik melihat ada seseorang mengendarai motor menuju ke arah mereka yang sedang melakukan rencana. Dia keluar dan menghampiri sang pengendara motor itu untuk menanyakan apa tujuannya datang ke sini. Ternyata dia adalah seorang dari televisi lokal yang mendapat info bahwa ada kejadian aneh yang terjadi di sana dan dia hendak mencari informasi tentang kebenaran info tersebut. Dia segera tarik gas meluncur lebih jauh dan sang kakak hanya melihatnya melintas di depan matanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia tiba-tiba terpental jatuh dari motor yang dia tunggangi seperti ada yang memasang perangkap di sana. Dengan segera sang kakak menuju ke arah pemotor yang sedang terkapar itu, dan dia hendak memberikan bantuan kepadanya. Namun dia berbicara bahwa lakukan saja tugasmu agar semua menjadi lancar. Sang kakak tidak menghiraukan, dan dia tetap menolongnya. Namun yang terjadi di luar dugaan, dan benda asing itu sudah mendekat ke arah mereka dan menghisap apa saja. Dengan segera sang peneliti merekam kejadian itu. Namun sang kakak berlari menjauh tapi benda itu tetap mengejar dan menghampirinya. Sang kakak memberanikan diri namun dia tidak melihatnya agar benda itu tidak tahu bahwa ada dia di sana. Akan tetapi benda itu tetap mencoba menghisap apa saja yang ada. Beruntungnya sang kakak tidak terhisap olehnya. Betapa syoknya sang kasir melihat kejadian itu di depan matanya sendiri. Sang kakak yang berjalan dengan santai tiba-tiba berpapasan dengan benda itu, dan segera dia menghindar dan menjauh dengan menoleh sedikit ke belakang dan ternyata benda itu tetap mengejarnya dan semakin mendekat. Dia melepaskan parasut kecil dengan tujuan benda itu mengikutinya agar rekan-rekannya bisa mendapat rekaman dengan jelas tentang adanya benda itu. Rekannya telah merekam kejadian tersebut dan menginfokan kepada sang adik saat itu, namun sang peneliti tidak puas dengan merekam dari jarak yang cukup jauh. Sang peneliti pun pergi ke atas bukit dengan tujuan merekam dengan kamera yang telah ia rancang sendiri dengan jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Terjadi hal yang tak terduga, ternyata dia tersedot oleh benda asing itu. Setelah menyedot sang peneliti, benda itu terlihat tidak puas dan bergerak menuju sang kasir. Ternyata hanya melewatinya dan kemudian menuju sang adik yang sedang berada di dalam rumah dan menyedot apa saja sampai sang adik terbang ke udara. Sang kasir yang terpental, dia terkejut karena benda asing itu bergerak menuju ke arahnya. Dia segera melilitkan kain karet ke tubuhnya dengan tujuan tidak dihisap oleh benda itu.
Namun dia tetap terhisap. Setelah menuju lubang penghisapan, dilontarkan dia kembali keluar karena menurut benda asing itu dia rasa karet. Sang adik yang hendak kabur dengan menuju motor, dia tidak berani melihat benda itu yang ternyata benda itu bertransformasi menjadi makhluk asing yang lebih besar ukurannya dari semula. Dengan segera dia berlari yang di belakangnya terlihat benda asing itu menjadi seperti gurita raksasa. Ia menuju motor yang tergeletak dan mengangkat motor itu agar bisa ia tunggangi untuk kabur. Sedang sang kakak dengan kudanya berusaha untuk memancing benda asing itu agar mengikutinya. Mereka berdua saling membahu untuk membuat benda asing itu kebingungan dengan apa yang telah diinginkannya. Betapa besarnya benda asing itu, sang kakak pun berhadapan langsung dengannya dan dia berjalan mundur selangkah demi selangkah ke belakang dengan kuda yang ditungganginya. Sang adik yang berhasil menyalakan motor saat itu, dia langsung capcus ngebut memancing benda asing itu agar mengikutinya. Dia berhasil memancing benda asing itu mengikutinya, dan segera dia membawanya ke tempat festival diadakan yang dia sudah memiliki rencana untuk mengalahkan benda asing itu. Dia atraksi motor untuk menghentikan motornya, dan dengan segera dia lari untuk mencabut beberapa tali dengan cepat yang digunakan untuk mengikat boneka Super Mario yang sangat besar, dan dilepaskannya boneka Super Mario itu ke langit. Makhluk asing tersebut terpancing dengan adanya boneka Super Mario yang tiba-tiba muncul di atas awan. Makhluk itu segera menghadapinya. Namun dia tidak tahu bahwa yang dia hadapi hanya sebuah boneka. Sang adik memutar roda untuk memotret kejadian yang sangat langka itu. Dia berusaha sekuat tenaga memutar roda itu agar alat itu berfungsi. Beberapa kali memotret, namun tidak nampak terpotret makhluk asing itu. Namun terlihat makhluk asing itu mau memakan boneka Super Mario itu. Sang adik berusaha sekali lagi, dan jebret terpotretlah makhluk asing itu saat ia sedang melahap boneka Super Mario itu. Betapa leganya sang adik telah mengambil gambar itu. Namun tak terduga, makhluk asing itu meletus bagai balon setelah melahap boneka Super Mario yang super besar itu. Sang adik berteriak senang karena dia telah mengalahkan makhluk asing itu. Letusan itu terlihat di sekitarnya dan banyak yang tahu, dan tercetaklah foto dokumentasi yang sangat langka itu. Sekian dan terima kasih.